Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa KKN UIN Pekalongan dalam bimbingan teknis penyediaan informasi geospasial tematik Tanah Wakaf. Video ini akan menjadi panduan lengkap kalian dalam menjalankan pemetaan tematik Tanah Wakaf. Kegiatan ini akan dilaksanakan di dua wilayah. Yang pertama, Kota Pekalongan, dan yang kedua adalah Kabupaten Pekalongan. Dengan target pendataan sebanyak 149 bidang tanah wakaf di Kota Pekalongan dan 1944 bidang tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Secara garis besar, pekerjaan itu terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, pengumpulan data awal di Kantor Urusan Agama atau di KUA. Yang kedua, pengambilan data dan verifikasi langsung di lapangan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sebelum memulai, pastikan alat tempur kalian siap. Kalian wajib memiliki smartphone, diutamakan yang berbasis Android 6, yang sudah terinstall aplikasi timestamp dan juga photo collect. Nah, siapkan juga laptop dan alat tulis seperlunya. Pastikan semua aplikasi ini sudah siap digunakan sebelum kalian berangkat ke lokasi. Baik, mari kita mulai dengan tugas di KUA. Langkah pertama adalah dengan pengecekan dokumen awal. Teman-teman harus menemukan dokumen Akta Ikrar Wakaf atau yang kita sebut dengan AIW, beserta juga dengan dokumen seperti sertifikat. Pada dokumen AIW, perhatikan dan catat beberapa hal penting berupa nomor AIW, tanggal AIW, informasi lengkap mengenai wakif dan juga pemberi wakaf. Dan jangan lupa catat juga terkait informasi nazir atau penerima wakaf. Teman-teman juga harus mencatat mengenai luas bidang, alamat, serta peruntukan tanah wakaf yang tertera. Setelah semua informasi dari dokumen terkumpul, langkah kedua adalah mengisi form Excel yang telah disiapkan. Pindahkan semua data yang sudah kalian identifikasi sebelumnya secara teliti ke dalam setiap kolom yang sesuai pada formulir. Pastikan tidak ada data yang terlewat atau salah input. Langkah ketiga adalah digitalisasi dokumen. Foto semua dokumen, baik AIW maupun alas haknya, dengan menggunakan kamera smartphone. Pastikan hasilnya jelas, tidak buram, dan semua tulisan terbaca. Kemudian, unggah file foto tersebut ke folder online yang telah ditentukan dan ikuti format penamaan file yang sistematis agar data kita rapi dan mudah ditemukan kembali. Keempat, dari data Excel yang sudah terisi lengkap, kita menyusun daftar final objek tanah wakaf yang akan disurvei di lapangan. Daftar ini bisa dicetak untuk menjadi panduan dan checklist kalian saat turun ke lapangan. Terakhir, sebagai bukti pelaksanaan tugas di KUA, jangan lupa untuk mengambil foto dokumentasi kegiatan selama di sana. Gunakan aplikasi timestamp atau kamera dengan fitur geotagging agar waktu dan lokasi kegiatan tercatat secara otomatis pada foto. Sekarang kita berada di lapangan. Tugas pertama adalah mengambil foto geotag objek. Buka aplikasi timestamp dan masuk ke menu setting. Pastikan opsi untuk menampilkan waktu, lokasi, dan terutama show map atau tampilkan peta sudah aktif. Ambil foto yang jelas, tidak buram, dan pastikan informasi penting seperti pelang nama objek tidak terpotong. Selanjutnya, mengisi formulir digital melalui aplikasi Kobo Collect. Langkah yang paling krusial di sini adalah mengambil posisi atau titik koordinat bidang tanah. Tekan tombolnya dan tunggu beberapa saat hingga angka akurasi GPS menunjukkan di bawah 5 meter. Ini sangat penting untuk ketepatan data spasial kita. Setelah akurat, baru kita lanjutkan melengkapi semua isian formulir hingga tuntas. Sambil mengisi data, teman-teman bisa melakukan verifikasi dan pastikan kesesuaian informasi. Lakukan wawancara singkat dengan pengelola wakaf atau nazir dengan sopan dan santun. Konfirmasi kembali data-data kunci seperti nama wakif atau nazir, luas tanah, peruntukan atau pemanfaatan tanah wakaf, serta alamat objek untuk memastikan data kita valid.
ini adalah aturan yang sangat penting. Wajib submit data setiap hari. Setelah selesai mensurvei satu bidang tanah, segera kirim datanya melalui aplikasi. Jangan menunda pekerjaan dan jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan kegiatan kalian di setiap lokasi sebagai bagian dari laporan. Terakhir, mari kita ulas beberapa hal yang wajib diperhatikan saat survei. Pertama, selalu gunakan bahasa yang santun saat berinteraksi dengan warga maupun pengelola wakaf. Kedua, kenakan atribut lapangan atau KKN kalian. Ketiga, jangan ragu bertanya kepada koordinator jika menemukan kendala. Keempat, sekali lagi, wajib submit pekerjaan setiap hari. Dan yang kelima, pastikan semua foto, baik foto dokumen maupun foto lapangan, hasilnya jelas dan informasinya tidak terpotong. Demikian panduan teknis ini. Ingatlah bahwa pekerjaan kalian memiliki dampak besar untuk penataan data pertanahan di negara kita.